Pada kesempatan kali ini, saya dengan teman kelompok saya akan memaparkan materi mengenai identifikasi anion golongan halida. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwasanya anion itu umumnya digolongkan menjadi 3 golongan. Ada golongan sulfat, golongan halida, dan golongan nitrat. Untuk golongan halida sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu seelmin atau klorida, Bn-min atau bromida, imin atau iodida, dan S2-min atau sulfida. Pada pemaparan materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi anion klorida dan sulfida, yang dimana kami mengambil referensi dari 2 jurnal yang berbeda. Jurnal pertama yang kami gunakan membahas tentang penentuan kadar ion seelmin atau klorida dengan metode argentometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Penentuan kadar ion seelmin atau klorida dilakukan dengan metode argentometri atau metode Mohr. Metode argentometri ini biasanya disebut juga dengan titrasi argentometri. Titrasi argentometri ini berpedoman pada titrasi pengendapan. Arti dari titrasi pengendapan tersebut adalah titrasi yang berdasarkan pada prinsip kelarutan. Biasanya untuk melakukan metode argentometri ini ada 3 cara yang umum digunakan. Ada cara Mohr, Volhard, sama Fajans. Ketiga cara ini dibedakan atas dasar prinsip dari masing-masing cara. Pada penelitian ini, cara yang digunakan adalah cara Mohr. Prinsip dari cara Mohr adalah pembentukan endapan berwarna antara kelebihan ion perak dengan indikator kalium kromat. Timbulnya endapan perak kromat berwarna merah di samping endapan perak klorida menunjukkan titik akhir dari titrasi. Jadi maksudnya itu, kalau misalnya kita ingin menguji suatu sampel dengan metode Mohr ini, sampel tersebut dititrasi dengan larutan AgNO3 atau larutan perak nitrat dengan indikator kalium kromat atau K2CrO4. Nanti pada titik akhir titrasi atau pada titik ekivalen, warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan. Itulah yang menandakan bahwa adanya ion klorida dalam sampel tersebut. Terjadinya perubahan warna tersebut diakibatkan dari reaksi antara ion perak berlebih dengan ion kromat yang membentuk perak kromat. Indikator kalium kromat ini tidak dapat digunakan dalam suasana asam, karena indikator ini hanya dapat berlangsung pada pH 7 sampai dengan 10. Titrasi argentometri didasarkan pada reaksi AgNO3 plus Cl- menghasilkan AgCl plus NO3-. Baik, akan saya lanjutkan. Alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat dan bahan: larutan MgCl2 10 ml, larutan AgNO3 0,5 molar 80 ml, indikator asam kromat, corong 2 buah, gelas kimia 2 buah, pipet tetes disesuaikan sesuai kebutuhan, yang pastinya gelas ukur 1 buah. Langkah kerja: yang pertama, masukkan 10 ml larutan MgCl2 ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan indikator asam kromat. Yang berikutnya, titrasi dengan larutan AgNO3 0,5 molar sampai endapan berwarna ungu. Panaskan larutan yang terdapat endapan ungu dengan pemanas air dengan temperatur 50 derajat Celcius sambil mengaduk kurang lebih 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Oke. Langkah, hasil, dan pembahasan. Langkah kerja: yang pertama, larutkan MgCl2 plus indikator K2CrO4 ditambah AgNO3. Pengamatannya terbentuk endapan berwarna hijau keunguan atau ungu muda. Dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Diamkan selama 5 menit. Oke, pengamatannya pada suhu
dipanaskan 50 derajat Celcius, tetap tidak terjadi perubahan. Nah, pada saat didiamkan selama 5 menit, larutan berubah menjadi tidak berwarna atau jernih dan endapan terpisah. Pada penentuan kadar klorida, titrasi menggunakan indikator asam kromat. Jika terbentuk endapan berwarna merah keunguan, maka titrasi telah mencapai titik ekuivalen. Warna endapan yang dihasilkan disebabkan oleh ion perak berlebih bereaksi dengan ion kromat. Ion kromat yang ada memberikan warna coklat merah pada perak kromat, tetapi pada percobaan warna endapan ialah ungu keabu-abuan. Setelah mencapai titik ekuivalen, maka kadar ion klorida dapat dicari dengan menggunakan persamaan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 dan didapatkan molaritas sebesar 3,65 molar. Molaritas tersebut digunakan untuk mencari kadar ion klorida dengan persamaan M2 kali MM sama dengan M2 kali 34,45 gram per liter. Kadar klorida yang didapatkan sebesar 129,39 gram per liter, sedangkan dalam satuan ppm sebesar 129,390 mg per liter. Metode Mohr cukup akurat dan dapat digunakan pada konsentrasi klorida yang rendah. Adapun reaksi yang terjadi yaitu 2Ag positif ditambah CrO4 2 negatif menjadi Ag2CrO4 berwarna coklat merah. Kesimpulan. Yang pertama, penentuan kadar ion klorida dengan metode Mohr perlu menggunakan indikator yang dapat menunjukkan terjadinya ekuivalen. Yang kedua, endapan yang dihasilkan digunakan untuk menentukan kadar ion klorida dalam air. Yang ketiga, kadar ion klorida yang didapatkan sebesar 129,39 gram per liter, sedangkan dalam satuan ppm sebesar 129,390 mg per liter. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya. Analisis logam sulfida pada limbah tambang batubara PT Tribakti Sarimas di Desa Pangkalan Kuansing. Metode penelitiannya yaitu analisis sulfida atau S2 negatif dilakukan dengan metode biru metilen secara spektrofotometri. Metode ini digunakan untuk menentukan total sulfida dalam air dan air limbah pada kisaran kadar 0,02 mg per liter sampai 0,1 mg per liter. Prinsip metode ini adalah sulfida bereaksi dengan feriklorida dan dimetil P-fenilendiamida membentuk senyawa berwarna biru metilen. Kemudian diukur pada panjang gelombang 664 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Contoh uji pada analisa sulfida harus segera dilakukan penguji setelah disampling. Bila contoh uji tidak dapat segera diuji, maka contoh uji harus diawetkan. Sebelum diawetkan, ukur dan catat volume contoh uji atau V1. Pengawetan dilakukan sesuai petunjuk di bawah ini. Wadahnya yaitu menggunakan botol plastik atau botol gelas. Pengawetnya yaitu tambahkan 4 tetes 2 normalitas seng asetat per 100 ml dan NaOH. Sampai pH-nya itu lebih besar dari 9. Lama penyimpanannya itu 2 minggu. Kondisi penyimpanannya itu 4 derajat Celcius atau kurang lebih 2 derajat Celcius. Nah, mengapa pH diatur hingga lebih besar dari 9? Karena sulfida di air akan bereaksi sesuai reaksi kesetimbangan di bawah ini. S2 negatif ditambah 2H2O akan menghasilkan OH negatif tambah HS negatif tambah H2O menghasilkan H2S ditambah 2OH negatif. Menaikkan pH akan menggeser kesetimbangan ke kiri, mengubah gas H2S yang berbau busuk menjadi HS negatif dan S2 negatif yang tidak berbau dan non-volatile. Menurunkan pH akan menggeser kesetimbangan ke kanan, mengubah HS negatif dan S2 negatif yang tidak berbau dan non-volatile menjadi gas H2S. Sehingga itulah gunanya pengaturan pH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membacakan akhir dan pembahasan. Terdapat pada tabel itu ada parameter, satuan, sampel, dan baku mutu. Parameter survei, satuan miligram per liter, lalu ada juga sampel, itu ada 4 sampel, yaitu SI, SK, SO, dan SP. SI-nya itu ada 1,23, SK-nya 0,73, SO-nya 0,51, dan SP-nya 0,03. Baku mutu itu ada 0,1 bintang 2, 0,02 bintang 3. Lalu ada juga keterangan yang terdapat pada tabel, bisa dilihat sendiri. Lalu akhirnya dari akhir penentuan pada survei yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada daerah tersebut mengandung mineral survei yang telah melewati baku mutu. Mineral survei yang larut di dalam air tanah dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, yaitu dapat meningkatkan keasaman air sumur penduduk. Lalu ada kesimpulan, yaitu pada sampel output hasil analisis yang terukur untuk survei telah melewati nilai baku bintang 1 dan bintang 2, dan berdasarkan parameter yang dianalisa pada sampel sumur penduduk dapat disimpulkan bahwa air tersebut telah tercemar kandungan survei. Sekianlah yang saya sampaikan. Terima kasih.